Bu Miyuki jangan lupa nanti kalau tampilkan, kalau ada doc, itu dilebarkan ya. Iya, siap Pak. Jadi kemarin tuh hampir nggak kelihatan. Silakan Bu, lanjut Bu. Oh, ini sudah nampak? Sudah Bu. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu latar belakang saya memilih aplikasi ini sebagai membuat aplikasi ini sebagai bahan ajar. Pertimbangan yang saya ambil adalah pada saat PJJ ini, pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini adalah di tempat saya tinggal bahwa ada akses internet di tempat siswa itu tidak merata, ada yang bagus, ada yang tidak ya. Jadi sulit dilakukan pembelajaran secara maksimal sehingga diperlukan aplikasi atau bahan ajar yang bisa diakses melalui offline maupun online. Kemudian terpisahnya materi, latihan soal, LKS dan evaluasi membuat efisiensi pembelajaran berkurang. Siswa harus mengakses dan membuat di hal yang berbeda, membuat lambatnya proses penyelesaian tugas. Kemudian kompleksitas materi ajar, karena saya membuat untuk satu kompetisi dasar, jadi saya memutuskan menggunakan membuat dengan apa yang saya previewkan nanti. Kemudian pengalaman pribadi memanfaatkan SHC, sebelum ini saya memanfaatkan versi trial dan juga saya memanfaatkan iSpring. Di saat saya aplikasi yang saya buat ternyata membuat pembelajaran itu meningkatkan partisipasi siswa dalam menyelesaikan tugas, kemudian motivasi dan minat belajar siswa juga meningkat, dan mereka mengatakan bahwa ada beberapa siswa yang pada tahun ajaran sebelumnya mengatakan bahwa ini medianya itu mudah digunakan karena bisa digunakan secara offline. Kemudian penggambaran aplikasi secara umum, saya di sini ada video bumper, halaman utama, materi ajar dan evaluasi atau pilihan gandanya. Nah, rencana pengembangan secara umum saya buat seperti ini, dimulai dari analisis kebutuhan yang tadi KD dan materi katalistik dasar, kemudian penyiapan asetnya, kemudian membuat desain interaksinya dalam bentuk peta konsep yang dibuat menggunakan MindMaster. Nah, cakupan KD-nya ini cukup luas sehingga nanti kelihatan di aplikasinya cukup berat karena ada penjelasan materi dan lain sebagainya. Bu Miyuki itu PowerPoint-nya belum tampil kelihatannya. Oh iya, belum tampil ya Pak? Belum. Bentar. Sudah kelihatan tapi belum di ini, belum apa namanya? Slideshow. Ya, slideshow, tidak ada slideshow-nya, betul. Oh iya, ini padahal sudah saya slideshow ya Pak. Oh, harus itu Bu, kalau slideshow harus halamannya harus yang semua halaman dipakai untuk sharing. Oh iya. Sebentar, saya stop screen dulu ya Pak ya. Stop screen dulu, kemudian pilih yang semua halaman, Bu. Oke, silakan preview. Nah, ini kelihatan Pak? Sekarang kelihatan, bagus banget. Oh iya. Dari mulai lagi Bu, dari pertama supaya nggak kelihatan. Dari awal Bu. Oh ya, dari awal. Oke. Mohon maaf ya Pak ya. Jadi saya akan menjelaskan aplikasi saya, latar belakang saya membuat aplikasi ini. Saya lebih ke pembelajarannya Pak. Jadi tidak ke gamenya, tapi memadukannya lebih ke ini di evaluasi atau latihan soalnya. Nah, di sini pertimbangan saya mengembangkan aplikasi ini adalah yang mana siswa di tempat saya mengajar itu kebanyakan tinggal di tempat yang akses internetnya tidak terlalu bagus. Jadi ada yang kuat, ada yang tidak. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan selama PJJ ini
tidak maksimal sebelum yang tahun ajaran waktu 2019 itu, sehingga sulit sekali pembelajaran itu dilakukan secara maksimal. Karena apa? Karena aplikasi yang dilakukan, yang dipergunakan itu harus online semua. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan aplikasi yang dapat dihasilkan offline maupun online. Ini merupakan jawaban sebenarnya, SAC itu merupakan jawaban untuk semua permasalahan yang dialami sekolah saya. Walaupun tidak semua guru memanfaatkan, hanya saya dan beberapa teman-teman, namun cukup untuk membantu peserta didik belajar dengan baik. Karena pertama, karena bahan ajar yang digunakan selama ini terpisah antara materi, latihan soal, LKS, dan evaluasi. Nah, sehingga membuat efisiensi pembelajaran berkurang. Siswa harus mengakses di tempat yang berbeda. Misalnya walaupun menggunakan Google Classroom nih, Google Classroom kan dia terpisah materi-materi, soal-soal, dan segala macamnya. Misalkan seperti itu sebagai contoh. Nah, kemudian kompleksitas materi ajar. Nah, pengalaman pribadi saya memanfaatkan SAC versi yang gunakan saya sebelumnya adalah versi trial, dan ada yang iSpring juga. Dibuat dalam bentuk aplikasi, membuat partisipasi siswa dalam menyelesaikan tugas juga meningkat, motivasi dan minat belajar siswa juga meningkat. Kemudian siswa berpendapat karena ini tidak seperti serius sekali untuk belajar, seperti karena ditampilannya seperti game, jadi lebih mudah untuk dimanfaatkan dan tidak terlalu berat. Kemudian penggambaran aplikasi secara umum, ada saya opening itu bentuk bumper, kemudian halaman utama, materi aja, dan ada evaluasi yang saya pilih dalam bentuk pilihan ganda. Nah, rencana pengembangan saya mulai dengan analisis kebutuhan, kemudian penyiapan aset, dan membuat ini desain interaksi. Yang saya gunakan adalah menggunakan peta konsep menggunakan main master tersebut. Kemudian cakupan materi ajarnya adalah seperti ini. Jadi karena kompleks, di situ tidak hanya teks, ada juga video. Jadi nanti ada aset yang saya gunakan, yang dibuat menggunakan PowerPoint. Ada juga yang saya buatkan dengan Filmora. Nah, rencana pengembangan formulir satunya, apakah nampak kalau seperti ini, Pak? Atau harus saya pakai Google Dokumen? Kurang kenampak. Oh ya, saya akan buka. Nah, besarkan. Sekitar 150 kalau nggak salah. Nah. Oke, seperti ini. Ya, nama pengembangnya saya pribadi, Metiasi, nama aplikasinya Ikatan Kimia, versinya versi 1, aplikasi deskripsinya ini adalah aplikasi mobile app Android yang memberikan pembelajaran Ikatan Kimia bagi peserta didik kelas 10 jenjang SMA, SMK, memperoleh materi konsep Ikatan Kimia. Kemudian memudahkan, tujuannya lah memudahkan penggunaan konsep dan pembelajaran. Yang di sini saya mengasih konsep paperless berbasis aplikasi. Penguatan bahan ajar mandiri dalam pembelajaran tatap muka terbatas di era pandemi COVID-19. Manfaat, peserta didik dapat berlatih memanfaatkan teknologi pembelajaran basis Android, terlatih literasi digitalnya. Memudahkan peserta didik dalam mengakses bahan ajar yang diakses dimanapun dan kapanpun, baik secara online maupun offline. Meningkatkan minat baca dan memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri. Sasarannya adalah peserta didik jenjang SMA kelas 10, kemudian tools yang saya gunakan pertama adalah SAC, Multimedia Creator, kemudian Filmora untuk membuat video, kemudian main master mind mappingnya untuk membuat peta konsepnya, kemudian Microsoft Word untuk membuat desain materi yang nanti akan saya pindahkan ke aplikasi, kemudian Microsoft PowerPoint yang digunakan untuk membuat animasi tentang reaksi atau proses terjadinya ikatan kimia. Kemudian struktur segmennya nanti saya tunjukkan sendiri. Kemudian untuk formulir 2 dan 3 secara ini desain interaksinya, kalau asetnya
Ini untuk yang formulir 2 saya singkat, aset medianya itu adalah audionya dari Benson, kemudian gambarnya fungsi jadi grafik, kemudian saya menggunakan juga video explainer made by Animaker, kemudian animasi pembentukan ikatan kimia, button atau tombol saya ambil dari Freepix juga, sebagian saya ubah menjadi bentuk tombol dengan bantuan aplikasi remote background, kemudian alat bantunya adalah Microsoft PowerPoint dan Filmora. Kemudian untuk ini gambaran umumnya, desain interaksinya untuk navigasinya ya. Nanti kan saya tunjukkan di formulir 2 dan formulir 3. Nah ini ada gambaran secara umum. Ini formulir 2. Formulir 2 seperti ini pengembangannya. Jadi dia per halaman dia punya aset atau media yang tersendiri, ada berupa video, ada yang foto, ada yang dari buku yang di screenshot, kemudian ada juga yang digambar menggunakan aplikasi tertentu. Yang saya gunakan di sini adalah IQmol. Senyawa seperti ini. Kemudian untuk formulir 3, nah desain interaksinya ada halaman utama. Di halaman utama itu nanti diarahkan ke daftar menu, ada cakupan materi, ada daftar isi, ada evaluasi, ada pengembang. Nah masing-masing seperti ini. Jadi per halaman saya buat sebenarnya lebih dari 60 halaman karena banyak sekali, karena dia satu kompetensi dasar termasuk dengan latihan soal dan evaluasi akhir, yaitu gambaran mengenai navigasi dan skenario pembuatannya. Sedangkan saya izin screen, apakah sudah nampak Pak? Sudah Bu, sudah Bu. Untuk aplikasi kan maksudnya? Ya aplikasinya. Udah. Nah, jadi bumpernya seperti ini saya buat. Kalau di yang saya kumpulkan itu ternyata filenya memang sama Pak isinya, cuman yang ini agak saya edit karena saya berikan ke anak-anak karena tidak lama lagi mereka akan menggunakan aplikasi ini. Jadi di utamanya ada cakupan materi ajar, yang kemudian di daftar isi ini dia khusus untuk materinya, materi ajarnya seperti ini. Kemudian kalau evaluasi ini untuk evaluasi seluruh kompetensi dasar seperti ini jadinya. Tinggal diselesaikan oleh siswanya, kemudian ke pengembang. Kalau yang fokusnya saya daftar isinya, kalau saya gambarkan di MindMaster-nya seperti ini. Maaf, menunggu. Apakah terlihat? Dibesarkan Bu. Oh iya. Tambah mengecil itu tadi. Besarkan aja. Ini ya Pak. Sudah kelihatan. Jadi ada pembuka sama seperti tadi, cakupan materi ajar, daftar isi, evaluasi, dan pengembang, ini yang utamanya. Kemudian di daftar isi ini khusus untuk materinya, jadi ada struktur Lewis-nya dan segala macamnya ini. Jadi ada cabangnya. Struktur Lewis dia tidak punya cabang, dia dibahas sendiri. Kemudian atom oktet dan stabilan unsur dia dibahas sendiri. Ikatan ion
dia dibahas ada beberapa cabang, jadi ada beberapa halaman. Jadi ada juga tercakup dengan latihan. Yang latihan ini yang bikin halamannya juga terlalu banyak. Kemudian ikatan kovalen dia punya cabang tersendiri, dan satunya lagi punya cabang sendiri dia untuk membahas masing-masing jenis ikatan kovalennya. Kemudian ikatan kovalen koordinasi dia akan menjelaskan masing-masing tentang apa sih ikatan kovalen koordinasi, bagaimana proses pembentukannya, kemudian pengecualian dan kegagalan atau noktet dia punya pembahasan sendiri. Jadi tidak ada cabangnya, dia hanya cabangnya untuk kegagalan atau noktet dan pengecualiannya. Ikatan logam juga ada pembahasan sendiri, kemudian sifat senyawa itu juga ada pembahasan sendiri dan juga ada latihan. Jadi kepolaan senyawa juga ada sendiri. Nah, jadi gambaran umumnya seperti itu. Sehingga nanti kalau di reviewnya sama seperti yang di Mindmasternya tadi, yang ini. Kemudian kalau kita klik ini nanti akan diarahkan ke menu atau daftar dari materinya. Nah, kita klik ini ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Seperti itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah, Bu? Ya, sudah, Pak. Saya stop sharing dulu ya, Pak ya. Boleh, silakan. Silakan, Bu. Baik. Mungkin ada tanggapan, Pak, atau koreksi. Itu dulu, saya tanya dulu. Ini tadi 60 halaman, kemudian ini untuk berapa banyak pertemuan? Itu untuk pertemuannya ada 5 kali pertemuan, Pak. Oke. Jadi dia dibahas sendiri ya. Untuk satu kompetensi dasar. Bukan, 5 kali pertemuan. Dari total pertemuan adalah 16 ya? Total 16, iya. Ada beberapa. Oke. Jadi artinya sepertiganya ya? Oke. Karena memang banyak, kalau ikatan kimia itu Pak lebih banyak kalau dibandingkan dengan materi-materi yang lain. Kalau materi itu cuma 2 atau 3 gitu. Oke. Sip. Tapi ada sesuatu yang menarik ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya sudah duga bakal ada yang melakukan trik ini. Dan ini adalah sangat tepat ya. Jadi saya lihat ya, Ibu Miopti ini ternyata Bu Miopti menggunakan trik itu, dan sebelumnya saya nggak pernah cerita ya, tetapi saya oke ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di latihan ini ada salah satu proses karena pelajarannya cukup panjang, cukup banyak. Kemudian hasilnya itu ada screenshot ya, betul Bu Miopti ya? Ya, itu yang saya terapkan Pak di screenshot di WA itu kemudian dikirimkan, karena memang keadaan internet di beberapa ya banyak nih Pak, sampai ada anak-anak yang naik pohon dulu baru bisa ikut online, itu yang kasihan juga. Kalau ini kan offline nih mereka. Betul. Mereka cuma dibatasi beberapa mengerjakan. Karena juga waktu itu ada pertemuan terbatas kami kumpul di satu tempat. Jadi setelah selesai mereka screenshot hasilnya kemudian dikirimkan ke saya pada saat itu. Ya, sip. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah kami duga karena SAC itu sebenarnya kan tidak kalau kita mau secara online ya, full online, jelas harus pakai internet full ya. Kita bisa memanfaatkan miliknya Google Form, Microsoft Form dan sebagainya. Tapi permasalahannya adalah soalnya harus online. Jadi kalau sedang masalah jelas nggak bisa ya. Itu problem. Nah, sekarang Bu Miopti menggunakan pendekatan lain, yaitu hasilnya itu di screenshot kemudian disebarkan melalui WA. Apa keuntungannya ya? Keuntungannya adalah komunikasi tetap jalan ya. Jadi kalau berhubungan lewat WA itu kan, kalau WA itu kan namanya one by one ya. Ini dalam grup atau dalam one by one, Bu? One by one, Pak.
Oke. Jadi satu orang misalnya 20 orang yang mengerjakan secara offline, ya mereka kirim 20 juga. Oke, berarti ada nomor. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini akan terjadi komunikasi yang masih tetap terjaga. Nah, ini salah satu manfaatnya kalau pakai screenshot ya. Jadi bisa dibayangkan kita punya murid 25 orang dan kita ingin memantau dia, gitu kan, masing-masing sudah terinstall aplikasinya. Kalau full online kita nggak bisa berkomunikasi. Tapi kalau ini masih bisa berkomunikasi. Oke, Bu, saya sudah duga itu pasti terjadi. Oke, terima kasih gagasannya. Ini silakan ini ya. Jadi ada satu permasalahan Bapak Ibu sekalian di konsep e-learning ya. Jadi konsep e-learning itu kan ada dua tipe ya. Ada yang namanya asinkronos ya. Jadi tidak langsung. Ada yang sinkronos ya. Sinkronos itu langsung seperti kita ini kan live langsung. Nah, tetapi ada model testing yang sebetulnya dia disebut asinkronus juga tidak, ya, tapi dia bisa berhubungan karena hari-hari itu juga bisa dibaca dan bisa kasih komen gitu. Tapi disebut asinkronus juga tidak, sinkronus juga tidak. Karena apa? Karena pembinanya, gurunya atau dosennya dia menjawabnya mungkin 5 menit kemudian, tetapi muridnya ya kalau jawaban itu ternyata tidak dibaca, pasti muridnya akan timbul kesal. Ya, akan timbul kesal. Nah, sehingga dengan terpaksa dia akan lihat, kemudian kasih komen. Nah, padahal itu masih konsep asinkronus, tapi asinkronosnya dekat, ya, sangat dekat. Oke, bagus Bu Miyanti. Apa yang saya perkirakan pasti akhirnya terjadi juga di sini ya. Oke, bagus. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Hanya videonya tadi saya belum lihat juga ya. Videonya bisa tampilkan ya? Contoh video. Oh iya, bisa karena Pak. Pak pakai film Mora tuh. Silakan Ya, Bu. Silakan Bu. Oke. Saya ingin tahu. Yang Filmora itu yang cover depannya tadi sama beberapa materinya. Yang materinya Bu, yang PowerPoint ya. Jadi dibuat dulu di PowerPoint Pak, kemudian di remake atau diedit lagi di Filmora. Oke, silakan tunjukkan Bu, tunjukkan. Ya, sebentar Pak ya. Ya, silakan. Oh iya, bentar Pak. Di-share lagi. Bentar Pak, belum sampai seluruh layar ya. Ini Pak, seperti ini. Tampilkan, saya ingin tahu. Ini yang dari ini. Nah, suaranya itu bukan edit suara saya, tapi saya edit dengan ubah jadi orang lain. Oke, gambar itu Ibu pakai apa? Ini gambar membuat pakai ini maker yang saya buat jadi GIF, kemudian saya buat di PPT di PowerPoint, kemudian baru saya edit lagi menggunakan Filmora, tampilan dan animasi yang lain. Oke, mula-mula pakai apa tadi? Kenapa Pak? Mula-mula pakai apa? Pakai PowerPoint, kemudian kalau gambar-gambar yang seperti ini yang ada GIF-nya yang berjalan seperti ini, ini di Animaker saya buat, kemudian saya ubah background-nya, hilangkan background belakangnya dengan remote background, yang screen untuk video yang GIF, kemudian baru saya masukkan ke PPT. Setelah dibuat videonya di PPT, kemudian saya edit di Filmora, tampilan dengan yang lainnya. Kalau ini kan semuanya di PPT. Kalau saya buat di seperti ini kan di PPT jadinya. Jadi untuk menyambung video-videonya saya editorkan dengan Filmora. Ya, betul. Betul. Oke. Bagus Bu. Ini Bapak Ibu sekalian, ini suatu keahlian yang Filmoranya sih
kalender seni, tapi yang PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya, kemudian jadikan video. Oke, sip. Boleh Bu. Nah, silakan yang mau ini. Apa yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian, silakan. Ini Filmoranya yang lisensi atau yang apa? Yang free, Bu? Yang free, tapi yang apa? Yang apa namanya? Yang pakai crack. Ya itu kami di apa namanya di IG itu dikasih kemarin itu waktu pelatihannya dikasih seperti itu Pak. Acaranya di Kota Indonesia. Jangan ya. ketahuan aja. Sip, silakan. Saya juga kurang tahu. Kalau yang versi 10-nya punya saya yang ada juga yang apa namanya lisensi juga punya. Di laptop berbeda. Ya. Bagus, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak. Ya, Pak Denny. Silakan Pak Denny. Ya ini saya lihat tadi Ibu Miyokti pakai video ya. Nah, berarti videonya disisipkan ya, tidak dari YouTube online, ya? Pak. Langsung karena itu tadi tempat saya kan siswanya nggak semuanya akses internetnya bagus. Nah kalau ditanya bagaimana saya membagikan aplikasinya di WA Pak. Jadi beberapa ya yang sebelumnya saya pakai yang versi sebelum saya dapat yang ini yang versi edukasi untuk yang SAC saya pakai yang trial. Semuanya saya kasih di WA ke anak-anak itu yang baik yang kelas 11 maupun yang kelas 12-nya. Ya. Jadi itu ukuran ininya berapa Bu? Kapasitas filenya? Video kan lumayan yang besar ya. Aplikasinya ini ya Pak, karena bagian videonya saya kompres itu sekitar 98 sampai 100 sih Pak. Kalau jadikan aplikasi itu dia mungkin kena 100. Kalau di sini data 100 sih punya saya. Berarti lumayan. Ya, agak berat sih sebenarnya karena videonya banyak sih Pak, karena ini apa? Jadi 1 KD. Jadi ada beberapa materi di situ, ada juga videonya kalau nggak salah di sini saya hitung. Aset video yang saya buat itu ada 10 di luar dari video pembukanya. Jadi 11. Seperti itu. Ada 11 video dalam satu APK ya? Ya. Oh iya. Ya lumayan besar. Ya, lumayan banyak sih Pak, jadi agak berat. Oke. Tapi ya kalau sudah dikompres pasti itu betul. Ya lumayan. Udah dikompres Pak, udah dikecilkan. Tapi dari yang penting itu rasio belajarnya itu 1/3 dari satu semester itu 100 mega cukup kecil ya. Kalau dari rasionya sangat kecil. Nah hanya ini yang background ini musik ya. Tolong background musik itu kalau tetap mau dipasang itu gunakan tool lain untuk diturunkan ya presentasinya itu volume. Jadi diturunkan menjadi sekitar 6%. Jadi saya perhatikan hampir semua 100% sehingga pasti akan bising. Tapi kalau 6% itu malahan kalau si anak belajar ya, kalau 6% itu akan memberikan motivasi karena dia akan menjadi apa ya? Seperti magic gitu, mempengaruhi dia untuk serius. 6%, sekitar 6%. Saya selalu kalau ada video atau apa mau di-share lagi, itu saya turunkan 6% sehingga orang masih mendengar suara musik yang bisa mempengaruhi. Siap Pak, ya itu yang di video yang pas saya tunjukkan itu aja yang nggak saya edit tadi itu Pak. Betul. Ada kelupaan ya. Background apa dia saja. Silakan ya, siapa lagi? Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Berapa lama belajar Filmora Bu? Saya belajar Filmora. Bukan dari Filmora, dari plus dengan PowerPoint-nya. Oh, bikin itu ya Pak.
bukan belajar. Pertama itu kan itu ada kursusnya dari PowerPoint atau belajar sendiri dari PowerPoint? Belajar sendiri Pak. Kalau Filmora itu sebenarnya saya sudah bisa, cuman karena ada ngambil kayak pelatihan kayak gitu. Jadi saya sebenarnya pre yang dulu Filmoranya saya belajar sendiri. Kemudian karena ada pelatihan saya dikasih ya lumayan banyak yang saya dapatkan dari pelatihannya. PowerPoint saya belajar sendiri, bikin video sama Filmoranya belajarnya selain dari belajar otodidak di pelatihan juga dapat materi baru. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya?